Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 10 April 2022, kita mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus kali ini, kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus memikul dosa kita. Memikul itu artinya mengambil dan menaruh ke atas dirinya dosa yang begitu menjadi beban di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya mengambil lalu meletakkannya, tetapi dia mengambil dosa itu dan ditanggungkan ke atas dirinya. Itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat itu menyebutkan ia tidak mengenal dosa. Artinya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah mengenal dosa. Dia tidak pernah ada dalam sikap yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalimat kedua di dalam ayat itu, dia dibuatnya menjadi dosa. Artinya Yesus dijadikan korban untuk dosa itu. Dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia diambil, dia dijadikan korban untuk dosa itu. Seperti suratan Petrus tadi berkata, dia mengambil dosa kita dan memikul di atas dirinya. Dia dijadikan dosa. Dia dijadikan korban untuk dosa-dosa kita bersama. Itu sebabnya kita sangat menghargai, kita sangat bersyukur karena Yesus ada di dalam proses kematian di kayu salib itu. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia mengambil dosa kita, lalu dipikulnya, dan dia menjadi korban untuk dosa kita itu. Lalu ayat itu menyebutkan, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya kita semua yang berdosa ini sekarang tinggal di dalam satu area, di dalam satu wilayah yang disebut kebenaran. Karena dosa sudah diambil, karena dosa kita sudah diserahkan kepada Yesus, maka kita sekarang berdiri sebagai orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu artinya orang yang sudah tidak lagi hidup di dalam wilayah dosa, tapi dia ada di dalam wilayah benar. Siapa yang sudah ditebus, dia ada di dalam kebenaran. Dia dibenarkan. Dia tidak lagi ada di luar-luar sana, tapi sekarang dia ada di dalam arena, di dalam area, di dalam wilayah dari kebenaran itu. Dan kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 24, Roma pasal 3
ayat yang ke-24. Dikatakan begini dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi kita melihat kita dibenarkan dengan cuma-cuma hanya dengan pengorbanan Kristus. Itu sebabnya kematian Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Karena kita dibenarkan. Kita tadinya ada di dalam dosa, kita tadinya ada di dalam bagian yang gelap, kita tadinya ada di dalam perhambaan. Sekarang kita ditebus dan dibenarkan. Kita dipindahkan, sekarang kita berada di dalam arena, di dalam area, di dalam wilayah benar. Hanya dengan penebusan Yesus. Semua cuma-cuma. Tidak membayar. Kita mendapatkannya karena Yesus sudah menjadi korban untuk dosa. Karena Yesus sudah mengambil dosa kita, memikulkan kepada dirinya, dan dia sekarang sudah menjadi korban bagi kita. Sehingga saya dan saudara menurut firman Tuhan ini, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya sekarang saya hidup dengan satu pola orang benar. Saya hidup dengan satu patron orang benar. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan sekarang saudara dan saya yang sudah dibenarkan itu menyerahkan seluruh keberadaan kita menjadi alat-alat kebenaran. Tidaklah mungkin orang yang ada di arena kebenaran, orang yang ada di wilayah kebenaran itu, anggota tubuhnya dipakai untuk hal-hal yang jahat. Karena saya sudah dibenarkan, maka seharusnya saya menggunakan seluruh keberadaan saya ini untuk menjadi alat kebenaran di tengah-tengah arena kebenaran tadi. Masa saya yang sudah dibenarkan ada di wilayah yang benar tadi, tubuhnya, pikirannya, keberadaannya itu digunakan untuk hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, alat kebenaran itu menyangkut jiwa dan tubuh kita. Jadi kita seutuhnya tidak hanya jiwa yang hanya suka kebenaran, tapi tubuh kita juga adalah alat-alat kebenaran. Itu berbicara hati, jiwa itu berbicara hati, kehendak, pikiran dan seterusnya. Lalu kepala kita, apa yang menjadi pemikiran kita harusnya adalah yang benar-benar saja. Lalu tangan kita, tangan ini berbicara pekerjaan kita adalah pekerjaan benar. Kaki kita, langkah-langkah perjalanan kita juga dalam kebenaran. Artinya ketika saya dibenarkan, maka saya jadi alat-alat kebenaran. Artinya hati, kepala, tangan, dan kaki semuanya dipergunakan untuk kebenaran. Hati tidak lagi menyimpan kepahitan.
Hati tidak lagi berisi kebencian, hati tidak lagi berisi iri hati, hati tidak lagi berisi hal-hal yang jahat. Kepala, pemikiran-pemikiran, ide-ide kita adalah ide-ide yang benar, bukan ide-ide yang jahat. Tangan yang kita kerjakan, pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Kaki kita, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang benar. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita ada di area kebenaran. Di dalam area kebenaran itu, saya dan saudara harusnya menjadi alat-alat kebenaran, di mana jiwa dan tubuh kita secara utuh adalah alat-alat kebenaran. Selanjutnya kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, karena korban Yesus itu, maka kita memiliki keselamatan. Keselamatan yang ada pada kita itu, dia disertai dengan satu hal yang luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya saudara-saudara, keselamatan itu membawa berkat jasmani dan rohani. Digambarkan dalam kata-kata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak hanya keselamatan dibebaskan dari dosa, tidak hanya keselamatan dijadikan orang benar, tidak hanya keselamatan kita hidup sebagai alat kebenaran, tapi keselamatan itu juga disertai dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Ada kuasa dari salib itu. Itu sebabnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Artinya, saudara-saudara sekalian, ada kuasa dari salib itu yang senantiasa mendampingi kita setelah kita diterus, setelah kita dibenarkan, setelah kita jadi alat-alat kebenaran. Maka kuasa dari salib itu, kuasa yang digambarkan, disebutkan, dinyatakan sebagai bilur-bilurnya membuat kita sembuh itu, ada kuasa dari salib yang terus mendampingi kita. Itu sebabnya kematian Yesus menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena dengan kematian Yesus, saudara dan saya ditebus. Dosa diselesaikan, ditebus, lalu kita dijadikan orang-orang benar, dan kita menjadi alat-alat kebenaran. Kita mendapat keselamatan, dan tidak berhenti di situ. Ada kuasa yang selalu mendampingi kita hari lepas hari,
kuasa dari salib yang terus-menerus mendampingi saudara dan saya hari lepas hari sebagai orang-orang yang benar. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyi dulu nyanyian ini beberapa kali, lalu kita akan datang dalam perjamuan kudus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ada di hadapan Tuhan sekarang ini. Tuhan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib tidaklah sia-sia. Tadi pengorbanan yang membuat kami menjadi orang-orang benar dan hidup di dalam kebenaran. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menjadi dosa karena kami. Dan kami tahu keselamatan menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa dari salib itu terus mendampingi kami hari lepas hari sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus kali ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai anak-anak-Mu semua yang sudah sedia untuk perjamuan kudus di tempat mereka masing-masing. Benarkan hati mereka, biar mereka melakukannya dengan mengingat pengorbanan-Mu, sehingga manakala kami ada dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, pada hari ini, pada kami memperingati kematian-Mu Tuhan Yesus, maka kami boleh menerima kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara perhatikan hosti yang saudara pegang, bukalah bagian hostinya lebih dahulu, lalu ambil, kemudian balik, dan saudara mulai membuka bagian yang ada anggurnya ini. Kita nyanyi itu nyanyian. Ada kuasa
ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi dengan percaya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk perjamuan kudus pada kali ini. Itu sebabnya sertai kami dan pimpin kami, kuasai kami semua. Ada mujizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus. Mari kita pegang hosti yang adalah roti ini. Lalu dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua sudah disembuhkan. Mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang angkatlah anggur dengan tangan kanan, dengan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib. Dan oleh darahnya ini, dosa saudara dan dosa saya sudah diselesaikan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama bersyukur. Kita terima dan kita minum bersama darah Yesus ini dengan ucapan syukur dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang sakit mengalami kuasa kesembuhan, sebab ada kuasa dari salib Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang banyak persoalan, banyak hal yang dihadapi, maka di dalam nama Yesus Kristus, kuasa dari salib menolongmu, kuasa dari salib membelamu, kuasa dari salib membebaskanmu. Sekarang di dalam nama Yesus Kristus, engkau boleh terima kemenanganmu, engkau boleh terima kesembuhanmu, engkau boleh terima kelepasanmu. Tuhan bekerja untuk engkau saat ini juga, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dalam kami mengingat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, karena cara Dia bukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada akhir dari ibadah kami mengingat kematian-Mu ini, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekarang turunlah Engkau, turunkan tangan-Mu yang berkuasa, tertumpang atas kami semua, atas anak-anak-Mu, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitulah Tuhan Yesus. Turunlah kemurahan Tuhan atasmu sekalian, turunlah berkat Tuhan bagimu, turunlah kesembuhan dari Tuhan bagimu, penuhlah engkau dengan segala kemuliaan Tuhan, penuhlah engkau dengan segala anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami yang sedang mengalami krisis ini. Ada COVID-19 yang merajalela. Kami doa dalam nama Yesus, biarlah COVID-19 ini dimusnahkan dalam nama Yesus. Negara kami menjadi negara yang terbebas dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden, bahkan sampai di tempat kami ini Tuhan. Sertai mereka dengan kemurahan-kemurahan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan pencaharian anak-anak Tuhan. Berkati mereka semua dengan segala kelimpahan dan anugerah Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan tolong mereka bersekolah dari rumah. Maka Engkau menyertai, memberi hikmat, sehingga mereka tetap dapat belajar dengan baik. Pada waktunya, mereka boleh memperoleh nilai yang baik pula. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Ampuni dosa dan salah kami. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di GPDI Cibarang ini selanjutnya dalam tangan penguasaan Tuhan. Engkau bekerja, Engkau menyatakan kuasa-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus ada mujizat-mujizat terjadi bagi kami semua. Dan pujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini. Berkat anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus adalah bagi kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.